Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat datang Bapak dari Bapak Ibu dari Anjungan. Yesus memberkati. Kalau tidak salah, selamat datang. Selamat datang. Yesus memberkati. Dan selamat datang juga buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari minggu pertama di setiap bulan. Dan sebagaimana Bapak Ibu melihat, dua orang pelayan perjamuan telah memindahkan roti dan anggur ini di depan kita, sehingga ini sebuah sakramen perjamuan kudus yang tidak main-main, bukan hanya sekedar ritualitas, formalitas agamawi saja, tapi ini menjadi sungguh-sungguh pesan Tuhan buat kita, sebanyak hal memperingatinya, mengenang akan korban Yesus di salib Golgota. Sehingga jika kita ada di sini hari ini bukan kuat dan gagah hebat kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan baca sebuah ayat yang sudah mungkin sangat kita kenal. Dan tema tahunan kita seperti saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan adalah kuat di dalam Tuhan. Entheos artinya di dalam Tuhan. Entheos menjadi kata antusias. Antusias menjadi semangat. Jadi kalau orang yang semangat tetapi di luar Tuhan, sementara. Tapi kalau semangat karena di dalam dirinya dan dia ada di dalam Tuhan, keantusiasannya itu akan kekal, bahkan akan mempengaruhi yang baik kepada orang-orang sekitarnya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini temanya adalah stand strong, tetap kuat. Dan subtemanya adalah kita akan perhatikan ada satu binatang yang selalu sering disebut oleh Alkitab. Perjanjian Lama banyak mengangkat ini. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya ajak kita semua membaca dengan suara yang lantang dan keras. Kalau perlu lebih keras daripada menuntut bola Euro kemarin. Haleluya. Lebih keras daripada waktu timnas menang. Yeay! Saya mau kuat, tapi bacanya jangan kayak nonton bola. Kacau juga kan ya. Ya mohon maaf, kita lagi didengarkan oleh pemirsa pendengar RRI Pro 2 FM, jadi kita harus. Saya biasanya ngomong agak lebih cepat, saya agak ngerem sedikit karena anggap aja saya sedang siaran di radio. So, terima kasih buat rekan-rekan dari Jawatan Radio Republik Indonesia Pro 2 FM. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Yesaya pasal 40 ayat 31. 2, 3. Tetapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan dulu. Haleluya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Pertanyaannya langsung poinnya ini. Apa mungkin kita bisa berlari? Boro-boro lari, jogging aja lebih dari 10 kilo. Atau cuma jalan biasa, apalagi mungkin dia sedang mengandung. Mas, lagi bawa janin dalam perut, gak usah lari ya. Istriku lagi mengandung, saya ajak jalan pagi. Gak usah lari, jalan aja gak mas. Tapi ini nonton berkata hari ini, mereka berlari, mereka berarti tidak sendirian. Kenapa burung-burung yang bisa bermigrasi dari benua Eropa sampai ke Afrika mencari panas, kemudian dari Afrika bisa sampai Asia, bahkan sampai nyebrang samudra sampai ke Amerika, dia tidak terbang sendirian, karena mereka saling menguatkan. Amin. Kenapa kita harus beribadah? Saya pakai kata harus, karena itu perintah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, ya boleh enggak, boleh iya, saya akan ikutin.
Cuma Tuhan, kita boleh enggak, boleh iya, nggak apa-apa. Nggak bisa. Firman Tuhan sudah jelas. Latihlah dirimu sama-sama katakan. Latihlah dirimu beribadah. Saya mengatakan, ketika ada suatu skill, keahlian, kemampuan, quotient, kapasitas, bahasa keren sekarang, determinasi, konsistensi, bahkan tujuan goal yang akan kita capai, apakah itu bisa terjadi? Saya rasa pertanyaan ini Bapak Ibu bisa menjawab. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Oh, saya mau terlalu cepat Pak Pendeta. Saya mau agak slow sedikit. Oke, firman Tuhan sudah juga kasih jawabannya. Kalau kamu tidak mau berlari, tidak apa-apa. Mungkin masih pakai level berjalan, tidak apa-apa. Sama-sama kita kena ayat terakhir, kalimat terakhir. Mereka berjalan. Oh, baik gak dengan kita? Oh, belum bisa lari. Oke, jalan. Yang penting kamu jangan duduk dan tidur dan mati rohanimu. Karena ketika mati rohanimu, ketika mati antusiasmu, hilanglah semua harapan. Tidak ada semua prestasi di bumi ini yang dikerjakan tanpa antusias. Amin. Amin. Nggak usah tanya sama Pak Pendeta, terlalu rohani kalau Pak Pendeta jawab, betul? Tanya saja sama tukang tahu di pasar, tanya saja sama tukang becak di jalanan. Apakah mereka boleh bermalas-malasan untuk mencari nafkah? Nggak usah tanya yang pakainya tinggi-tinggi, yang kapasitasnya besar. Tanya saja orang-orang simpel, sederhana yang kita temui di jalan-jalan. Bahkan seorang pengemis sekalipun mungkin dia harus rajin mengemis. Betul? Pengemis malas, yang nggak ada belas kasihan orang. Mereka berlari, tapi kalau sendirian, dia lihat kiri kanan sepi. Hidupku sendiri menjalani dunia ini. Ku akan mencari lemah. Tapi ketika ada kawan sebelahnya, bro, kuat bro, tantangan bisa dihadapi. Tapi aku bersamamu lebih keren lagi. Aku menyertai engkau senantiasa. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dari kalimat ini saja sudah sangat jelas. Jangan khawatir. Jangan bimbang, aku menyertaimu senantiasa. Manusia, satpam, hansip, security di mall, di kantor kita ada jamnya. Kadang-kadang bisa ngantuk. Mazmur 122 atau 101 tidak salah. Penjaga Israel adalah Tuhan, yang dia tidak pernah mengantuk dan tertidur lelap. Dia dengan matanya 24 jam, sekian detik tidak ada penurut. Dia lihat semua. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan mengawasi orang jahat dan orang baik. Jangan khawatir ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin membuat kita menjadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen mungkin. Bahkan bersenang, dia kalau dalam status dia tulisan depannya K. Dihambat, betul, ini bukan rahasia umum. Betul? Jabatannya dihambat, pangkatnya ditahan. Tunjangan-tunjangannya dikurangi karena statusnya agamanya K. Baik kawan kita, saudara kita, kulit maupun kita. Ini tidak berarti mengkonfrontasi atau memprovokasi, tidak. Ini adalah rahasia umum. Tetapi mari kita berdoa. Para pendengar yang sekalian dalam berdoa ini, biarlah kita saling mendoakan sebagai anak bangsa. Kita sebagai satu tubuh Kristus selalu berdoa untuk kemajuan dan kesejahteraan negeri ini. Amin. Amin. Bagaimanapun juga kita harus saling mendoakan dan saling menguatkan. Sama seperti kumpulan lulu yang menguatkan untuk mereka bisa bermigrasi dari pulau dan benua
kayak lagu dari pulau dan benua ku terbang bersama-sama sehingga ketika engkau lelah dan lesu aku saling menguatkan. Bapak Ibu, saya percaya yang hadir hari ini maupun para pemirsa yang mendengar kisah Radio True FM, tidak selamanya kita selalu kuat. Amin. Ketika kita hadir dalam ibadah, saya lagi menghadapi beban persoalan. Dengan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa, kita semakin menguatkan. Ada rekan di sebelah yang bilang begini, ibu dari mana? Kebetulan katakanlah, oh saya dari Anjungan 2 orang tadi. Wah, ibu kayaknya luar biasa sekali. Saya pengen biasa semakin gini, jadi dia oh makin gini kan, makin tak membayangkan. Saya baru ketemu 2 ini, betul. Tapi mohon maaf, akan memuji ibu. Segala Tuhan bagi Tuhan kan, kita betul gitu kan. Lihat doa ibu atau kawan-kawan di tengah-tengah ini, saya pun kalau saya ingat saya tak pernah saya lompat-lompat. Semangat itu menular, amin. Semangat itu menular, amin. Antusias itu menular, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ada satu pepatah di luar sana, ketika kita saling berbagi, kesedihan akan berkurang. Tapi ketika kita berbagi, sukacita akan bertambah. Lucu kan? Ya, dalam psikolog kita. Betul tidak? Masalah di monitor sini. Sukacita, kegembiraan. Ayo, mak kita ke kerja yuk. Papa lagi dapat berkah. Yes. Ayo nak, kita beli buku di Gramedia. Yes. Aku senang ketika aku berbagi dengan anak-anakku dan istriku. Mereka tambah senang. Satu senang, tambah 3 senang. Jadi banyak, betul? Tapi kalau saya bagian beban, bagian pergumulan di kantor begini, saya disalah-salahkan sama bos. Kita doa. Sampaikan pada Yesus segala beban hidup. Apakah beban kita nambah? Saya berbeban, dia juga berbeban. Lalu dia tambah stres daripada saya? Enggak. Yang ada saya berkurang dan bebannya juga berkurang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tapi nomor 1 yang harus kita sampaikan beban kita adalah kepada Yesus. Karena Dia tidak pernah tinggal dengan kita. Dia tidak pernah ingkar janji. Kita semua orang yang penuh kesalahan terbatas. Saya di sini juga bukan berarti orang sempurna. Kalau saya sempurna, saya seperti Henokh, sudah diangkat Tuhan hidup. Saking sempurnanya Henokh, Tuhan gak sabar menunggu dia mati. Aku jemput jelas. Lalu Henokh diangkat hidup. Tuhan mungkin berpikir begini, kelamaan dia mati. Dia bergaul dengan aku setiap hari selama 365 tahun. Wow! Doa saya sering ngomong sama teman-teman yang sosial media dan kawan-kawan. Kenapa sosial media saya sebut? Nanti ada pengumuman, saya skill sedikit. Bapak Ibu yang belum masuk dalam sosial media, masuklah. Karena dari kita, oleh kita, untuk kita akan dilayani dengan penuh sukacita ketika kita sedang dalam, mohon maaf, jangan kita contohkan orang lain sedang mengalami hal yang perlu diurus ketika mencapai hari bahagia. Hari bahagia ini satu kali hidup. Kenapa kita bilang hari bahagia? Kita bukan hilang, tapi kita pindah ke rumah Bapa di surga. Amin. Kita balik kampung. Saya menangis benar. Ini cuma tempat sementara kita. Apapun pencapaian kita di bumi ini, apapun yang kita miliki sekarang, kebanggaan, jabatan, posisi, cepat atau lambat kita sama-sama akan kumpul di rumah Bapa di surga. Home sweet home. Lalu Bapa di depan kita selalu gitu. Mari anakku yang setia dan baik, sama-sama engkau masuklah ke dalam kegembiraan Tuhan dalam perkawinan anak domba. Lepas beban kita, nggak perlu lagi nyongkel
Nggak perlu lagi capek-capek nolong kita, nggak perlu lagi capek-capek mancing ikan di sungai, nggak perlu lagi capek-capek jadi guru ngajar, yang jadi kuli bangunan sekarang lagi keren jadi kuli bangunan, untuk mukul-mukul, nggak perlu lagi capek-capek untuk menjaga diri supaya bos saya senang sama saya, walaupun sakitnya pun di sini, untuk supaya gaji pun nggak pernah potong. Dan ketika pada hari yang bahagia itu kita balik kampung. Tapi jangan minta mati sekarang ya. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan, angkat tinggi-tinggi. Tidak ada yang mau. Yang mau masuk surga angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, dan Yesus Tuhan tolong ampuni aku. Enggak, ada beberapa yang tidak mau masuk surga. Pasti mereka tahu, nanti kena jebak nih. Yang mau sekarang silakan. Haleluya. Itu pertanyaan paling sulit itu. Siapa yang mau surga? Saya. Siapa yang mau sekarang? Haleluya. Ya, jangan kaget ya yang dengarkan radio ini ya. Beginilah mau baca. Oke. Sekarang ini pertanyaan begini. Kenapa tidak dikatakan mereka seumpama burung pipit? Mereka seumpama burung cendrawasih. Kan cantik cendrawasih. Mereka seumpama burung puyuh. Tetapi Alkitab tulis apa? Mereka sama-sama katakan seumpama burung raja wali. Di Alkitab tidak ada istilah salah tulis, tidak sengaja nyetak, sembarangan menyampaikan sebuah kata, ungkapan, orang, benda, situasi. Semuanya pasti ada makna rohaninya. Amin. Amin. Kita belajar yuk. Sebelum belajar, ada satu hal yang harus kita tonton bersama-sama. Kita nonton bareng sekarang. 2 menit saja. LCD, silakan mainkan. Minta tolong, adik, makasih. Layani, minta tolong. LCD silakan ditampilkan dengan suara. Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. 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 Kalau saya nonton ini sekian menit, kayaknya sudah jelas khotbah saya seperti itu. Mari kita akhiri. Ya, kita akan jelaskan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Mengapa Raja Wali dijadikan contoh? Kita buka Ulangan pasal 32. Kadang-kadang Tuhan bisa melakukan seperti
yang dilakukan oleh Raja Wali. Sorry, maaf. Dalam Ulangan pasal 32, saya pelan supaya pemirsa kita nggak ketinggalan nadanya. Ulangan pasal 32 ayat 11. Kita baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ulangan pasal 32 ayat 11. 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kapaknya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing. Seekor betina induk Raja Wali yang baru bertelur dierami dan menetas. Ketika momennya tiba, si anak Raja Wali harus masuk dalam fase kedewasaan. Sang betina induk Raja Wali itu dia akan mengambil bulu-bulu dada yang ditaruh untuk alas tidur anak-anaknya. Diambil, dibuang. Tinggallah ranting-ranting keras, sehingga kalau anak-anaknya mau protes dia bilang begini, "Mak, jahat, sekarang aku duduk di tempat yang keras, tidak bisa lagi baring-baring berebahan." Kalau itu bisa ngomong, "Nah, kamu udah besar, kamu harus belajar terbang sekarang." Enggak mau, mama jahat. Mamanya enggak ngomong, dia langsung digoyang-goyang bangkit. Ini saya bukan ngomong saya, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang. Mungkin hatinya sebagai mama sedih juga punya anak ini, tapi dia harus tega. Anak-anak kontak dia diam, tapi ketika memang nanti dia berapa meter lagi, dia taruh di sini, bawa lagi ke sarangnya. Si bungsu juga lagi, besok lagi ya, mama aja. Mamanya dengan penuh wibawa, lihat mata Allah tadi. Kalau ini mata saya, mata Allah. Karena besok belum matahari terbit, digoyang lagi. Ayo latihan terbang, ha? Akhirnya si anak-anak tadi bisa terbang. Kalau saya bertanya kepada kita semua yang hadir pada siang hari dan juga pada pendengar di radio FM, pasti ada fase-fase dalam hidup kita. Tuhan mengajar kita untuk terbang. Kalian sudah kelamaan di zona nyaman, bulu-bulu sudah dewasa, kakimu sudah kuat. Gak selamanya aku kasih makan engkau terus. Kau harus cari makan sendiri, itu maksudnya. Dan ciri-ciri orang dewasa dalam Kristus adalah dia punya suatu sikap hati kemandirian untuk tetap kuat di dalam sekalipun badai. Lalu, tapi dulu poin sebentar. Poin pertama, Raja Wali itu pada saatnya dia melatih anak-anaknya untuk tumbuh dewasa, mandiri, dan siap menghadapi kerasnya dunia. Tetapi apakah induk Raja Wali membiarkan mereka jatuh mati? Tidak. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menolongnya. Dibawa lagi. Nanti beberapa bulan lagi karena tidak lulus ujian, anak-anak yang sekolahan kalau tidak lulus sekolahan apa yang terjadi? Remedial.
Berapa banyak kita mengikuti remedial? Bapak Ibu yang jawab, saya juga ada sih masing-masing. Ada yang remedial baru 4 kali, baru lulus. Ada yang baru 1 kali ujian, lulus. Ada yang sampai 50 kali, sampai tidak mau kuliah lagi. Nggak bisa, kalau kamu mau lulus harus ujian. Remedial yang ke-51, lulus. Tuhan mau kita naik level, katakan amin. Tuhan mau naik kita naik kelas, amin. Tuhan tak mau anak-anaknya jadi anak-anak kecil yang karena wahyu berkata, gereja Tuhan dilambangkan sebagai mempelai wanita surga, benar? Dan tidak ada mempelai yang masih di bawah umur, undang-undang saja melarang, yang bisa menikah. Jadi saya juga harus dididik dewasa. Dan saya juga harus menyadari kita masih perlu proses untuk kita semua. Firman Tuhan bukan untuk Bapak Ibu saja. Kami semua yang di sini, yang setiap waktu memberitakan firman Tuhan, yang terlebih dahulu harus menghidupi itu. Sekarang memang tidak bisa 100% langsung sempurna, tapi kita diproses Tuhan. Amin. Poin pertama, ketika kita mengingat Raja Wali, kita harus dididik untuk mencapai kedewasaan rohani kita. Amin. Yang kedua, Raja Wali membangun saraf kita pada yang tinggi. Bapak Ibu bisa cek di Google, itu banyak. Itu maknanya cukup mudah kita bisa tafsirkan. Tempat yang tinggi selalu berkompetisi dengan gunung-gunung tinggi, dengan tebing-tebing yang tinggi. Tentu tebing tinggi di gunung, kalau kita ukur dari puncak gunung sampai ke awan ke langit, lebih dekat daripada kita ada di lembah. Artinya apa? Teruslah mendekat kepada Tuhan. Amin. Yang di surga. Amin. Sehingga kita menempatkan hidup kita dekat dengan Tuhan. Kita punya visi yang jelas untuk melihat ini ular atau belum, ini kupu-kupu atau belalang. Kita harus tempatkan sarang kita bukan di lembah bayang-bayang maut. Kita harus tempatkan sarang kita di gunung batu. Tuhanlah gunung batu dan keselamatan, betul? Jadi Tuhanlah yang menjadi sarang kita. Kita ada di dalam Tuhan. Entheos. Masuk lagi temanya, kan enak kan? Tema ini kan asik, dari ayatnya tahu terus. Kalau kita bersarang sama manusia, itu seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Oke, dia selama dia punya posisi jabatan, dia bisa naik saya. Ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi, habislah kita, karena dia dihabisi melawannya, dan kita juga dihabisi. Kenapa? Kamu gengnya dia kan? Sehabis-habisnya kamu turunkan, karena kamu adalah gengnya. Jengkal ini misalnya, gengnya jabatan ini. Ketika si jabatan ini turun, circle-nya pun akan turun sama oposisi. Itu karena kamu andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, bersaranglah di gunung-gunung batu. Tempatkanlah hidupmu, keluargamu, masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Amin. Sehingga kau akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Hanya orang yang di dalam Tuhan yang menjadi kuat. Kita balik. Kalau di luar Tuhan, apa itu saja sendiri. Artinya apa? Lemah dan binasa. Yohanes 15 tentang kisah cara kamu yang benar. Jika engkau di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa. Yesus yang ngomong sendiri, betul? Bukan pendeta di dunia. Jika engkau tidak ada di dalam aku, kamu tidak dapat melakukan apa. Jika ranting melepaskan diri dari cabang pokok anggur, maka ranting itu lemah, bukan pokok anggur. Saya sudah sebutkan berkali-kali dari bulan-bulan yang lalu. Itu poin kedua. Yang ketiga, di saat badan bergelora, ku akan bersatu, Bapa Raja atas alam semesta. Ku tenaslah dalam Yesaya 30 ayat 12 tidak salah. Dalam tinggal tenang dan tetap percaya, di situ letak
kekuatan. Mau jadi kuat dalam Tuhan, pastikan hidupmu di dalam aku dan firman-Ku di dalam aku. Poin berikutnya, kalau mau tetap kuat, jadilah tenang. Kenapa? Yang menyertai aku bukan kaleng-kaleng. Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta ini. Segala kuasa yang ada saat ini di bumi ada dalam tanganku. Dalam Yesus, dalam Matius pasal 28, Yesus berkata begitu. Tuh coba, nabi mana, agama mana yang berani menembus itu? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita orang percaya Kristus. Bagi para pendengar, para kita yang mendengar ini, pasti saya percaya yang mendengar ini pasti orang-orang yang sudah percaya Yesus. Tapi jika Bapak Ibu Saudara yang belum percaya Yesus, carilah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di dekat Bapak Ibu Saudara hari ini. Tanyalah mereka tentang Yesus Kristus. Bagaimana Dia akan menyelamatkan kita sampai pada surga. Saya berbicara kepada saudara-saudara pendengar Global Family pada pagi hari dan juga yang hadir di gereja. Poin yang ketiga, burung Raja Wali itu punya ciri khas. Dia tidak pengecut dengan badai, justru dia cari badai. Ketika badai datang, apakah itu typhoon, topan, badai, tornado sekalipun, Jupiter kayak atau Kawasaki, dia bukan lari. Kalau lari itu burung pipit, burung puyuh, ayam kampung. Dia dengan dari arah utara 15 derajat bintang utara, dia malah mengusung badai. Perhatikan, Raja Wali bukan tunggu badai sambil takut, sambil khawatir. Bisa nggak ya? Enggak. Raja Wali menghadapi badai persis seperti Daud menghadapi Goliat. Ketika Goliat maju menghadapi Daud, lalu Daud juga maju berlari menghadapi Goliat. Bahasa motivasi kalau di pendasar mereka pakai kisah Daud dan Goliat dengan satu kalimat, facing the giant, menghadapi raksasa. Tetapi saya percaya Daud memberikan pesan yang penting buat kita. Aku datang bukan dengan membawa pedang dan lebih. Aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Berikanlah kepada yang paling beda dari Tuhan. Ketika kita berani menghadapi masalah tanpa Tuhan, hancur itu. Kita merasa jauh, ketemu dengan orang yang lebih jauh. Bapak peluk. Daud berani bukan karena dia seorang, karena dia tahu aku ini siapalah. Seorang yang lemah, bahkan abang-abangnya pun menghina. Tapi dia lihat, kalau kau menghina saya pribadi, saya tidak akan peduli. Tapi kau menghina nama Tuhan, dia maju. Si sombong ini namanya Goliat. Lalu dia bawa pedang Goliat. Syukur radio, jadi kan tidak lihat saya. Dia hanya dengar set aja, kayak menonton, kayak dengar drama tentara. Zaman itu Pak ya, kalau dengar siaran dari radio, buka radio. Malah dia hanya ngomong di depan mikir, aku akan datang, jangan. Padahal hanya ngomong di studio, tapi kita mati-matian ya. Bukan radio sampai kawan mau ngajak main bola, main layangan, dosa. Lagi ada sekali, lagi ini. Saya sebenarnya banyak waktu, tapi cukuplah karena waktu. Katakan haleluya. 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 Saya, luar biasa. Apa arti badai sih? Tantangan pergumulan. Di keluarga, di kantor, di sekolah, di pekerjaan, di bisnis. Saya mau tanya Bapak Ibu jujur, tidak pernah satu kali pun ada tantangan pergumulan? Enggak mungkin. Betul ya?
Udah juga gitu. Apalagi di pelayanan di gereja. Namanya ada pendapat yang berbeda. Kita cari titik temunya. Karena tujuan kita sama semuanya ada di sini, betul? Untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk memuji menyembah Yesus. Bukan untuk memuji menyembah kami manusia. Benar? Dan kita juga sebenarnya para hamba Tuhan itu seperti dalam kisah 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh. Itu banyak orang menafsirkan 5 garis bijaksana dan 5 garis bodoh itu adalah gereja Tuhan. Oke, itu salah. Itu lain pendeta lain tafsiran. Tapi yang saya tangkap 5 garis bijaksana dan 5 garis yang bodoh itu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, pemimpin-pemimpin rohani dalam suatu pelayanan dan gereja yang sebenarnya tugasnya adalah mempertemukan mempelai pria yaitu Yesus dengan mempelai wanita surga, jemaat Tuhan. Amin. Itu sebenarnya. Sehingga kita yang Tuhan sudah pilih, sudah menjadi orang percaya lebih lama dari orang-orang yang belum percaya, itu sudah menjadikan kita sebagai, dalam bahasa aslinya itu matchmaker. Bahasa sekarang macumlang. Jadi jangan sampai macumlang malah jadi selingkuh dengan mempelai perempuan. Tetapi banyak terjadi kan? Yang diputuskan, yang disebar, yang dipuji dalam dada pendeta yang terkenal itu kayaknya nggak seru. Pak baca yang bicara, ada tak bagus. Kalau yang ini keren. Jadi tanpa sadar orang itu pun yang seharusnya tugas untuk mempertemukan antara mengalami Kristus dalam setiap pelayanan dan bertemu dengan hadirat Tuhan. Jadi tugas itu opsinya agak menjadi. Saya waktu dapat itu beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum, mungkin hampir sekitar 6 bulan yang lalu, ketika kami ada dalam forum diskusi itu, saya merasa ditemplah juga. Kebetulan yang diskusi itu orang-orang yang lulusan sekolah kita, juga orang hamba Tuhan dan beberapa teman-teman juga gembala. Kami semua tidak membela diri. Jangan sampai justru mempelai wanita yang ada dalam kisah 5 dan 5 bodoh dan bijaksana itu malah jadi pergi bareng-bareng itu, malah mempelai pria yang mau datang. Mana mempelai saya, tunangan saya? Kok dibawa lari? Itu artinya apa? Sudah tidak sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau kita semua, karena semua ini ketemu Tuhan kan? Gak ada yang hamba hantu kan? Ada yang pernah bilang saya hamba hantu kok? Gak mungkin. Pilihan kita cuma 2, jadi hamba Tuhan atau hamba hantu. Bedanya dengan kami memang secara formal ada gelar, betul? Didoakan, Injil, kenabian, rasulah, betul? Guru sekolah kita. Tapi Bapak Ibu semua berarti katakan saya bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Tidak kan? Nah, tugas kita apa? Menjangkau jiwa. Berat. Saya tidak katakan itu mudah. Karena mereka harus melihat kita sebagai suri Tuhan. Saya sendiri tidak berkata saya sudah pasti bagus dan penuh sempurna. Tapi Raja Wali ketika ada badai bukan sok berani, bukan sok jago, dia butuh badai. Kenapa? Karena badannya berat. Raja Wali yang saya dengar, yang saya baca, Raja Wali dewasa itu kalau merentangkan saya itu dari 1 cm sudah 1,5 meter. Ini 1,5 meter. Matanya dia nggak pernah senyum dari Raja Wali, nggak pernah. Coba cek muka-mukanya Raja Wali itu, nggak ada senyum. Lalu terbangnya senyum, bukan manis. Itu bukan Raja Wali mungkin. Pakai topeng, bukan garang. Ketika dia menghadapi badai, dia serius. Saya akan bacakan, supaya saya tidak salah. Bagaimana secara teknis cara dia menghadapi badai? Perhatikan. Sangat banget saya dapat ini, saya bacakan ke Bapak Ibu ya. Ketika menghadapi badai yang sangat kencang, dia langsung ambil jalurnya badai. Dia tahu badainya dari sini. Dia nggak dari samping, dia nggak dari belakang. Dia memang menghadapi dari lurus. Oke, dia akan di sini. Dia langsung, saya baca supaya tidak salah. Raja Wali akan mengangkat kedua sayapnya lurus ke atas. Matanya. Dia akan mengangkat sedikit.
terbang lebih capek. Sering kali kita capek ikut Tuhan kan? Sering, karena kita pakai kekuatan kita. Kita capek itu setia dalam Tuhan kan? Karena kita pakai kekuatan. Diamlah, oh ada badai, oke, ini saatnya gua istirahat. Apa badai? Masuk. Makin tinggi dia tinggal begini aja. Mungkin pada saat momen itu dia baru senyum. Orang lain baru kemana? Kenapa ini punya masalah terjadi kepadaku? Tuhan jahat, Tuhan kejam. Saya kok cuma lihat senyum. Sampai kemana-mana itu pergi. Dia ngikut aja. Bonceng badan. Saya mau pindah ke Gunung Lawit atau Gunung Bukit Kelang Sintang. Nggak perlu banyak tenaga. Tinggal bagaimana respon kita menghadapi badai itu. Amin. Adik-adikku, kita semua perlu banyak tenaga di ibadah Tuhan kami. Tetap kuat, amin. Tetap kuat ya, adik. Dan dari saya kami tahu persis kekurangan. Tetap kuat. Tetapi kuat bukan karena dikasih nasihat manusia seperti saya. Kita kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Kita pergi berdiri jadikan ini rema bagi kita semua. Jangan pernah kita merasa kita kuat tanpa Tuhan. Sebagai pengurus Islamil Alim, puji dan penyembah kami. Angkat hati dan suara kita.